Pemirsa Cahaya Pagi pasti udah gak asing dong dengan oncom. Sayangnya nih, gara-gara bahan bakunya terbuat dari ampas tahu, banyak banget yang memandang remeh seputar oncom. Padahal, jangan salah, ini oncom tetap memiliki nilai gizi yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari bahan bakunya itu sendiri. Ya udah, langsung aja yuk kita simak, ini dia liputannya. Sajian kuliner tanah air memang unik. Beragam makanan lezat yang biasanya tersaji ternyata bisa dikreasikan dari bahan yang tidak semestinya. Salah satunya spaghetti oncom. Inilah perpaduan spaghetti khas Italia dengan oncom khas Nusantara. Spaghetti yang sudah matang dimasak dengan mentega. Untuk toppingnya hanya tumis bawang merah, bawang bombay, dan oncom. Ternyata lezat juga ya makanan Italia ini dicampur dengan topping oncom seperti ini. Pemirsa Cahaya Pagi, oncom dibuat dengan memanfaatkan bahan limbah seperti ampas kedelai, kacang kelapa, atau ampas tahu. Meski dibuat dari ampas makanan, tapi ternyata oncom bisa menjadi sumber nutrisi yang menyehatkan. Ampas sebenarnya berarti sisa barang yang telah diambil saripatinya. Meski terkesan tidak bernilai ekonomis, ampas tahu ukuran 40 kg bisa dijual dengan harga Rp35.000. Salah satu tempat yang masih memproduksi oncom berada di kawasan Kopi atau Koperasi Produsen Tempe Tahu di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bahan dasarnya dari kedelai berkualitas tinggi. Kedelai ini yang akan dijadikan tempe dan tahu. Nah, dari ampas tahu inilah oncom dibuat. Dalam sehari, tempat ini bisa berproduksi sampai 3.000 oncom dari 200 karung ampas tahu. Pembuatannya juga terbantu oleh jamur alami yang biasa tumbuh pada sisa makanan. Proses fermentasi yang melibatkan jamur inilah justru yang bikin nutrisi pada oncom jadi naik berlipat-lipat. Menurut dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Yohanes Chandrawinata, tempe tahu dan oncom memiliki kandungan protein yang cukup tinggi karena berasal dari kacang kedelai yang dikenal sebagai sumber protein nabati. Dalam setiap 100 gram maka terdapat kandungan 17 gram protein pada tempe. Sementara tahu sebanyak 8 gram dan oncom 13 gram. Tapi, kandungan gizi makanan tersebut bisa berubah tergantung cara mengolahnya. Teknik pengolahan ini sangat penting karena nanti akan berpengaruh pada nilai kalori akhir ya. Nah, jadi kalau digoreng tentunya akan ada penambahan minyak yang signifikan jumlahnya sehingga kalorinya akan bertambah secara drastis juga ya. Misalnya kalau makan tempe yang dipotong tipis-tipis kemudian digoreng, itu kesukaannya orang Indonesia kan. Nah, jadi tapi kandungan kalorinya meningkat pesat. Yohanes juga menambahkan konsumsi tempe tahu dan oncom maksimal 300 gram dalam sehari atau 100 gram dalam setiap penyajian. Hal ini dilakukan untuk mencegah konsumsi berlebih probiotik yang terkandung dalam kedelai yang bisa menyebabkan perut kembung. Pemirsa Cahaya Pagi, Islam melarang mengonsumsi makanan secara berlebihan karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang dalam firman-Nya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31.